Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan saudara di dalam ibadah online GBI Home. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menghadap Tuhan, untuk memberikan sesuatu yang terbaik melalui pujian dan penyembahan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan yang telah Kau berikan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dengan begitu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji, untuk menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami ya Bapa. Karena Engkaulah salah satu pribadi Tuhan yang layak terima segala pujian penyembahan kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ibadah kami Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa gelap yang mencoba mengganggu ibadah kami pada hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala penyembahan kami, pujian kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan biarlah menjadi dupa yang harum, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah di mana kami hidup, di atasnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan suatu pujian ini dengan hati yang lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang Tuhan kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa
sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, haleluya. Ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau Yesus. Sembah Kau selamanya di dalam kemuliaan, oh Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat, bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu, dan ku nanti Engkau, Allah kuasa. Oh, Hinamaya Shakanarabayashi, Hinarabaya Sandakanarabayaso. Yesus, Yesus, oh, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau selamanya. Oh Yesus, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan,
Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2, kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WEA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Puji Tuhan, pada bulan Februari ini kita diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu kita dapat memberikan persembahan sulung, di mana berkat yang Tuhan beri di bulan Januari pada awal tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita agar dapat memberikan persembahan sulung yang terbaik. Persembahan sulung dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Dan tentu, sebelum memberikan terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada bulan Februari ini kami diberikan anugerah untuk memberikan persembahan sulung. Biarkan kami dapat memberikan yang terbaik dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu
Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani
dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Semua bersuka cita. Dan saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Haleluya! Woo! Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia 17 sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya! 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 Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena kami percaya hanya bersama-Mu Tuhan, kami dapat melalui setiap persoalan hidup kami. Setiap permasalahan, semuanya dapat kami lewati hanya bersama-Mu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa,
semua perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan hatiku, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Tuhan, ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hatiku, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh Tuhan bertemu walaupun hanya di online Tuhan, kami bisa bertemu muka
Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberi kami hadirat-Mu ada di tempat ini. Engkau mengurapi kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biarlah semua Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu, dan kami mendapat imun daripada Tuhan, kekebalan tubuh dari Tuhan, dan hidup kami sehat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah firman-Mu Tuhan ditaburkan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, dan kasih setia-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita saat ini bisa bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Saudara, selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus selalu mengajarkan dan menekankan satu hal yang sangat-sangat esensi di dalam hidup kita, adalah tentang hal memberi. Yesus mengajarkan, saudara, lebih berkat memberi daripada menerima. Sebenarnya, saudara, dasar atau esensi seorang memberi adalah kasih. Jadi kalau saudara mau memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, saudara, satu dasarnya yang harus ada di dalam hatimu, bahwa engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan itu diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu disebut dengan pengorbanan. Saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Bohong orang bilang aku mengasihi engkau tanpa ada pengorbanan di dalam hidupnya. Jadi saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Artinya saudara, ukuran dari besar kecilnya pemberian saudara, persembahan saudara, pemberian saudara bukanlah diukur berdasarkan jumlah. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa ukuran daripada semua itu berdasarkan pengorbanan yang saudara lakukan. Ada satu contoh di dalam Alkitab, itu tentang janda miskin. Dicatat di dalam Markus 12 ayat 41, 44 dan Lukas 21 1-4. Di situ diceritakan pada waktu Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah di Yerusalem, ketika Yesus duduk menghadap peti persembahan. Saudara, menghadap peti persembahan ini ada arti yang dalam. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan sedang memperhatikan orang yang mempersembahkan sesuatu. Banyak orang kaya, saudara, di situ memberi dengan jumlah yang besar, jumlah yang signifikan. Namun Tuhan Yesus menarik satu perhatian pada pemberian seorang janda. Saudara, disebut di sini janda miskin. Maka ketika itu saudara, Yesus memanggil murid-muridnya, murid-murid sini, dan memberi suatu pernyataan yang sangat mendasar dalam hal memberi ini. Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang kaya. Tentunya saudara, murid-murid Yesus menjadi kaget. Kenapa, saudara? Bukankah jumlah pemberian daripada orang kaya itu lebih banyak? Janda miskin ini hanya memberi, ditulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Markus itu saudara, 2 peser seduit. Itu nilai yang paling rendah di daerah Yudea, di mana saudara, nilai yang paling rendah daripada uang, mata uang Romawi ketika itu. Jadi saudara, inilah dasarnya. Bukan seluruh orang miskin itu pasti memberi banyak. Ini yang saudara mesti catat. Bukan semua orang miskin memberi yang lebih banyak, ataupun orang kaya pasti memberi lebih sedikit. Bukan saudara. Tetapi dasar penilaian Tuhan Yesus akan pemberian ini terhadap kadar kasih dalam memberi. Catat, kadar kasih dalam memberi. Karena memberi itu adalah ekspresi kita, menyatakan siapa diri kita, menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi saudara,
apapun yang kita beri, bukan soal saudara kaya atau miskin, tetapi dasar kasih kita itu kepada Yesus itu, itulah nilai pemberian kita. Oleh sebab itu saudara, Sakyus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan saudara, ketika Yesus masuk kota Yeriko, dan saudara, ketika dia lewat satu pohon, ada seorang di sana namanya Sakyus. Ketika Yesus melihat ke atas dan dia berkata, "Aku akan menumpang di rumahmu, Sakyus." Saudara, hal itu membuat kegemparan bagi orang-orang pada ketika itu yang mengikut Yesus. Dan mereka itu, saudara, membuat kegemparan itu, membuat mereka tidak nyaman dan bersungut-sungut. Kalau kita baca ayat 8, Lukas 19 itu, maka Sakyus berkata gini. Dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kupersembahkan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, kukembalikan 4 kali lipat." Apa tanggapan Yesus akan hal ini? Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham." Catat saudara, apa yang lebih penting daripada hidup kita? Lebih penting hidup kita adalah keselamatan. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan, saudara. Sehingga Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan rumah ini. Karena apa? Karena Sakyus, saudara, memberi karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia menerima hidup yang baru, menerima kasih daripada Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga dikatakan keselamatan kepada rumah ini. Terjadi keselamatan di rumah ini. Lalu ditambahkan, karena orang ini pun anak Abraham. Catat itu, anak Abraham. Jadi saudara, pemberian adalah ukuran kasih kita kepada seorang, ya. Kasih kita kepada Tuhan bukan karena kaya atau miskin, jumlah banyak atau sedikit, tetapi semua pemberian itu merupakan ekspresi kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, jadi pemberian itu, saudara, orang yang memberi itu menunjukkan yang pertama, ekspresi kasih. Lalu dikatakan tadi saudara, terjadi keselamatan dan orang ini pun keturunan Abraham. Saudara, apa artinya keturunan Abraham? Siapa Abraham itu? Alkitab mencatat bahwa Abraham adalah bapak segala orang percaya. Kenapa dia bapak segala orang percaya? 2 Korintus pasal 5 ayat 7 mewakili bahwa Abraham ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sepanjang umur hidup Abraham ini adalah menggambarkan orang yang hidup karena iman. Abraham hidup karena percaya. Dia belum saudara menerima janji itu, tapi dia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Jadi saudara, keturunan Abraham adalah orang yang berpegang teguh akan janji Tuhan, walaupun belum melihat kenyataan, tapi dia percaya bahwa janji firman Tuhan itu pasti digenapi. Sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa seperti Sakyus yang memberi berdasar kasih yang besar kepada Tuhan Yesus, maka Yesus menyebut saudara, orang yang memberi dengan kadar kasih yang besar kepada Tuhan ini disebut anak Abraham, anak orang percaya. Ikut Tuhan saudara, kita berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kita lihat. Kita bisa tawar hati saudara kalau melangkah dengan melihat hasil. Orang dunia melihat dalam perkara memberi atas dasar pertimbangan untung rugi. Bagi orang percaya, memberi itu
karena langkah iman. Karena kasihnya kepada Tuhan, maka tindakannya adalah langkah iman. Artinya dia mempercayai janji Tuhan lebih daripada apa yang menjadi kenyataan dalam hidupnya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 mengatakan, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Catat saudara, lama setelah itu. Bukan segera, tapi lama setelah itu. Ayat ini saudara adalah ayat yang luar biasa. Manusia dunia saudara tidak akan dapat memahami dan mengerti ayat ini. Kenapa saudara? Tentu saja kalau kita melempar roti ke air, maka kalau air itu mengalir, maka roti itu akan hanyut terbawa arus air. Kalau di sana ada ikan-ikan, tentu saja saudara, roti itu akan dimakan oleh ikan, habis. Maka roti akan saudara habis. Kalaupun tidak ada ikan atau tidak ada binatang lain yang makan roti itu, tentu saja saudara, roti itu pun akan habis, hancur saudara. Hancur, terkena air, hilang lenyap. Bagaimana saudara ayat firman Tuhan ini bisa berkata, lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Di sini kita mendapat suatu pelajaran yang dalam hal memberi. Artinya saudara, Tuhan mengajar kita melalui ayat firman Tuhan ini agar kalau kita memberi, jangan hitung-hitungan seperti orang dunia, hitung untung rugi dalam memberi. Dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa memberi merupakan investasi yang kita lakukan di dalam kerajaan Allah. Melalui iman kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Pasti pemberian itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi yang kedua saudara, orang mau memberi harus memberi dengan iman. Saudara, lalu memberi dengan iman, pemberian kita itu pun harus yang terbaik saudara. Pemberian yang terbaik itu saudara, karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 katakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga saudara. Tapi di dalam penerjemahan lain saudara dikatakan, ayat ini saudara dikatakan orang yang menabur sedikit-sedikit. Bukan hanya sedikit, tapi sedikit-sedikit. Sebetulnya dia punya banyak, dia nggak berani menabur. Maka dia memberi sedikit-sedikit, akan menuai sedikit-sedikit juga saudara. Dan orang yang menabur banyak artinya menabur dengan hati yang berlimpah akan kasih Tuhan. Menabur yang terbaik artinya akan menuai yang terbaik juga. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 melanjutkan saudara. Dia katakan gini, taburlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang menghasilkan. Jadi Tuhan menyuruh kita terus tabur, saudara. Karena kita tidak tahu mana yang akan menghasilkan tuaian. Artinya saudara, ayat firman Tuhan ini saudara mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol hasil, bukan? Kita hanya melakukan bagian kita dalam perintah Tuhan untuk menabur. Tapi Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat untuk menghasilkan tuaian. Oleh sebab itu saudara, mari kita bergerak untuk menabur, berinvestasi dalam kerajaan Allah.
Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 4, saudara, dikatakan gini, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, supaya kita jangan memperhatikan angin. Angin apa, saudara? Angin pengajaran. Banyak angin pengajaran yang, saudara, yang merupakan dongeng hari-hari ini, merupakan, saudara, tafsiran pribadi. Banyak orang, saudara, mengikuti aliran, saudara, angin, melihat, saudara, memperhatikan angin pengajaran ini, sehingga banyak yang katakan kita nggak perlu memberi perpuluhan lagi, itu sudah perjanjian yang lama. Tapi saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan ini katakan orang yang memperhatikan, artinya memperhatikan itu menaruh perhatian akan pengajaran. Ya, saudara, angin pengajaran ini dikatakan firman Tuhan, dia tidak akan menabur. Maka saudara, orang ini kalau dia tidak menabur, tidak memberi, maka tidak akan diberkati. Maka kita tidak menabur, saudara, kalau kita memperhatikan pengajaran yang gini. Tapi ayo kita memperhatikan. Oh, saudara, jangan perhatikan apapun yang diajarkan orang, tapi perhatikan memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena cinta kita akan Tuhan, kita memberi yang terbaik karena kita punya percaya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya Tuhan. Tetapi saudara, dikatakan orang yang melihat awan. Awan apa? Awan keadaan. Tidak akan menuai. Jadi ada dua orang, saudara, dua tipe orang yang tidak akan bisa memberi. Yang pertama, selalu memperhatikan angin pengajaran yang salah, saudara. Dia tidak akan berani menabur. Yang kedua, saudara, melihat keadaan diri. Aku belum cukup. Kalau aku diberkati Tuhan, aku akan melakukan. Saudara, untuk memberi itu bukan menunggu kita telah diberkati, tetapi kapanpun, saat ini pun, saudara, justru janda miskin, dia memberi pada saat kekurangan. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah. Pengkhotbah pasal 11 ayat 5, saudara, itu memberi kita satu hal yang lebih dalam lagi. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikianlah juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Saudara, ini menceritakan bagi kita, saudara, sebagaimana kita ini tidak tahu rahasia Tuhan, rahasianya Tuhan untuk membentuk seorang manusia dalam rahim ibunya. Maka firman Tuhan ini menasihat kita bahwa bagaimanapun situasi hidup kita hari-hari ini, maka kita tidak dapat mengendalikan hidup kita sendiri, apalagi mengendalikan masa depan hidup kita. Kalau kita sampai hari ini kita bisa sehat, bisa kuat, dan masih dapat mengerjakan segala sesuatu, dan kita berhasil di dalam hidup kita, haruslah kita memperhatikan satu hal. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita pintar memprediksi keadaan, bukan berarti kita pintar karena prediksi dagang, maka semua itu menjadikan kita berhasil. Maka semua itu sebetulnya hanya karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu Daud penuh kesadaran berkata, dia menyadari, saudara, dengan penuh kesadaran bahwa hidupnya itu gak ada apa-apa. Hanya orang yang terbuang, hanya Tuhanlah yang mengangkat dirinya. Sehingga dia berani, saudara, mempersembahkan apapun dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 116 ayat 11, sehingga dia berkata gini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mari saudara, saat ini
Kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kita memberi dengan benar? Memberi dengan benar. Kadar pemberian kita itu karena kasih kita. Kasih itu memberi satu pengorbanan yang kita lakukan. Dengan tindakan pengorbanan, dengan langkah iman. Walaupun kita belum melihat bukti, tapi kita percaya firman Tuhan dan kita melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan itu, mungkin kita menabur hari ini belum kita dapat hasil. Firman Tuhan katakan tabur, entah suatu kali itu akan kembali dalam hidup kita. Daud mengerti akan hidup. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini, apapun yang Tuhan perintahkan, kalau Tuhan suruh kita memberi, memberi. Tuhan suruh kita mengembalikan, kita kembalikan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk menabur, kita tabur. Saudara, bukankah bulan Februari kita akan mengembalikan buah sumur? Apapun saudara, kalau engkau dikatakan firman Tuhan tadi memperhatikan angin pengajaran, engkau tidak akan memberi. Jika engkau melihat kepada awan apa? Awan keadaanmu, kekurangan, engkau tidak memberi. Tapi Tuhan bilang kembalilah kepadamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara yang telah menyiapkan roti dan anggur, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan, mari kita buka hati, kita berdoa biar Tuhan melawat kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan ini untuk mengingat kembali betapa Engkau mengasihi kami, dan menjadi peringatan dalam hidup kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu sehingga kami yang harusnya binasa Engkau selamatkan karena kasih setia-Mu. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur, atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Urala nama syanda karala nama she. Hirala nama syanda karala nama syanda karala nama she. Urala nama syanda karala nama she. Rala nama syana karala nama syana karala kiarala nama syana karala na irala nama syana karala na rala nama syana karala nama syana karala nama syana. Biarlah yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan,
Yang lemah Engkau kuatkan. Setiap mereka yang susah Engkau hiburkan. Setiap masalah Engkau beri jalan keluar di dalam hidup mereka. Sehingga kuasa-Mu itu mengalir melalui hidup mereka. Dan orang akan tahu bahwa Engkaulah yang memiliki kami Tuhan. Bahwa Engkaulah yang bekerja melalui hidup kami. Dan Engkaulah yang dimuliakan. Engkau yang disanjung tinggi. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Berkati semuanya. Di dalam semuanya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh rala nama syana karala nama syana. Kirala nama syana karala nama syana. Oh rala nama syana karala nama syana. Mari kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah hari ini
Sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kami hari ini dengan pengurapan-Mu, dan kami rasakan hadirat-Mu, dan Engkau telah menuntun, memimpin acara ibadah ini dari awal sampai akhirnya dengan penuh sukacita Tuhan. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, mereka yang susah telah Engkau hiburkan, dan setiap masalah Engkau beri jalan keluar, sehingga kami timbul menjadi pemenang lebih daripada pemenang di dalam Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan, dan kita akan tinggal bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara.